pelajaran karena kita dari absen. Perhatikan, kita dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan pimpin lagunya, Siti Nurhaliza. Serbawan negeri. Di sini kita benar-benar kita itu siapa namanya siapa? Kalau kita tentang kita belajar yang berteman di bangsa dan negara. Tentang ini itu menurut bacaan dijuluki sebagai apa? Negara. Selain tentang menulis apa lagi? Ya, kalau pangan nasional kita siapa? Yang kalian kenal? Apa? Perhatikan hari ini kita lanjutkan pembelajaran. Perhatikan dulu. Ya. Minggu lalu apa yang kita pelajari? Tentang apa? Ya, itu guna antar ekosistem. Itu mengenai simbiosis ya.
Sebelum itu Ibu ulangi tanya dulu. Hari ini hari apa? Tanggal 17 bulan November tahun 2020. Ya, bagus. Perhatikan, minggu lalu kita pelajari masalah apa? Ya, yang berhubungan dengan praktek makanan dan jaring-jaring makanan. Tapi sebelum itu saya ini yang kita tempati apa namanya? Sekolah. Apa di sekolah ini? Belajar. Apa saja yang ada di sekolah ini? Guru. Apa lagi? Sekolah. Siswa. Apa lagi? Ya. Ya, perhatikan. Apakah kita bisa belajar tanpa ada ruangan ini? Saling berkaitan antara sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik. Ya, harus ada interaksi terkait dengan semuanya. Nah, pada hari ini kita juga belajar seperti itu. Ada terkaitan. Ya, sampai yang masih ingat pelajaran yang lalu itu mengenai ada hubungannya dengan ekosistem. Sampai yang masih ingat pengertian ekosistem? Iya, jadi ekosistem itu masalah hubungannya ini adalah hubungan timbal balik antara lingkungan dan sekitarnya. Ya, itu hari ini yang kita pelajari. Ya, perhatikan. Ya, adapun tema hari ini adalah tema 5 ekosistem. Tema 5 ekosistem. Subtemanya 3 keseimbangan ekosistem. Pembelajaran 1. Oke. Lanjut. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat mengaitkan hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Tujuan ketiga, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menunjukkan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Keempat, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menguraikan penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan hidup komponen ekosistem di dalam sebuah jaring-jaring makanan. Yang kelima, dengan si guru, peserta didik dapat membuat poster tentang hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan. Keenam, dengan melalui teks, peserta didik dapat menyebutkan kosakata baru dan informasi. Ketujuh, dengan melalui teks, peserta didik dapat memilih kosakata baru dan informasi. Dengan instruksi guru, peserta didik dapat membuat teks konstruksi dengan bergerak sendiri. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, perhatikan selanjutnya. Ya, ini keseimbangan ekosistem. Ya. Nah, apa sih daripada ekosistem dulu? Siapa yang masih ingat waktu minggu lalu ekosistem? Siapa yang bisa? Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya. Ya, hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tepuk tangan untuk temannya. Ini adalah keseimbangan ekosistem. Perhatikan gambarnya. Gambar apa saja ini? Rumah. Ini apa saja cara
hewan yang satu dengan hewan yang lain, makhluk hidup yang lain satu dengan makhluk hidup yang lain. Keseimbangan, selaras, seimbang, itu namanya keseimbangan ekosistem. Ya, harus ada keseimbangannya antara hubungan makhluk hidup dengan alam sekitarnya, artinya selaras. Ya, itu keseimbangan ekosistem. Nah, ini hubungan khas antara dua jenis makhluk hidup. Ini sudah dipelajari mengenai hubungan khas lagi waktu minggu lalu. Nah, ini gambar apa ini? Simbiosis apa namanya? Kalau ini simbiosis apa namanya? Kalau ini apa? Apa arti daripada mutualisme? Mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Ya, betul, saling menguntungkan. Karena ini kerbau ada apanya, kerbaunya ada? Ya, sebentar ini apa ini karena apa? Sama-sama untung. Siapa yang bisa tunjukkan satu persatu yang mana mutualisme, komensalisme, dan parasitisme? Angkat tangan siapa yang bisa? Ayo. Tunjukkan gambar di atas. Siapa yang bisa? Ya, siapa? Kira, silakan lihat. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Kira. Siapa bisa cari contoh lain? Contoh lain, apakah mutualisme, komensalisme, atau parasitisme? Siapa? Apa? Sedangkan berjalan mendapatkan makanan. Iya, contohnya ini kerbau dengan burung jala, ataukah pohon mangga dengan benalu. Iya, itu contoh simbiosis itu. Pohon mangganya rugi, benalunya yang untung. Iya. Lanjut. Siapa yang masih ingat pengertian daripada rantai makanan? Kita sudah pakai lagi hubungan. Rantai makanan, siapa yang bisa? Pengertian rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu nih, Mbak. Ya, silakan. Ini siapa yang bisa? Tolong amati gambar. Siapa yang bisa jelaskan gambar? Yang mana sebagai produsen, yang mana sebagai konsumen pertama, konsumen kedua, sampai konsumen ketiga, sampai jadi pengurai atau bakteri. Siapa yang bisa jelaskan? Siapa? Ya, Ismawati, bagus. Silakan jelaskan gambar ini. Silakan yang di sini. Tunjukkan gambarnya. Ya, silakan. Ini lihat. Belalang memakan rumput. Iya. Rumput dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular. Ular menjadi pengurai dan menjadi bakteri dan menjadi Kembali menjadi jamur. humus ini dijadikan lagi sebagai pupuk untuk sebagai bahan produsen. Ya, tepuk tangan untuk Ismawati. Lanjut kita bahas lagi. Jadi ini tanaman apa? Rumput sebagai apa? Produsen. Kemudian dibeli rumput dimakan oleh siapa? Belalang sebagai konsumen pertama. Belalang dimakan oleh siapa? Konsumen kedua. Kemudian ini katak dimakan oleh konsumen ketiga. Dan ini ular konsumen tertinggi mati dan menjadi bakteri yang kemudian diuraikan menjadi pupuk kembali, pupuk humus namanya, dan dibentukkan oleh apa ini? Tumbuhan kembali menjadi subur karena dari pengurai bakteri. Oke, lanjut. Ada lagi contoh? Ini contoh apa ini? Apa pengertian jaring-jaring makanan berdasarkan gambar ini yang kalian lihat? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Iya, ini kumpulan. Kenapa dikatakan kumpulan beberapa rantai makanan? Karena ini saling terkait. Ada beberapa rantai makanan
tulangnya. Itu namanya ular. Misalnya padi dimakan oleh ular, ular dimakan oleh ayam. Nah itu, ini padi dimakan oleh belalang, padi dimakan oleh ini namanya kumpulan beberapa rantai makanan. Bagus. Nah, perhatikan. Siapa bisa menyimpulkan dari semua tadi pembicaraan kita mengenai keseimbangan ekosistem? Siapa bisa menyimpulkan? Siapa? Kesimpulannya adalah, silakan baca. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan dan terjadi. Ya, terjadi beberapa rantai makanan. Ya. Silakan duduk kembali. Dari kesimpulannya adalah bahwa pada jaring-jaring makanan di tubuh kita terjadi persaingan antara makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Baiklah, kita lihat KPD dulu. Terbagi kelompok ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2. Ini LKPD-nya, perhatikan. LKPD-nya ini silakan ada di sini mata pembelajarannya IPA sama bahasa Indonesia. Ini LKPD-nya. Saya silakan kerja di belakangnya. Tolong itu susun kembali jaring-jaring makanan, gunting, baru tempel. Kemudian sudah itu ditempel, kasih penjelasan mengenai gambarnya. Dan buatlah juga di aktivitas kedua, buatlah paragraf sebanyak 2 paragraf, menulis sebanyak 2 paragraf mengenai rantai makanan. Silakan tempel di sini kelompok 1. Kemudian ini juga tempel di sini, baca baik LKPD-nya ini. Ya. Silakan gunting, baru tempel. Silakan kerja. Ya silakan gunting baru dikerja dengan media. Gunting dulu, ya silakan gunting dulu baru tempel, baru kasih penjelasan. Baru sebentar ditampilkan di atas hasil karyanya. Ya silakan tempel, baru kasih juga gunting pemangkas. Ya gunting dulu. Susunan jaring-jaring makanan. Tulis diagramnya jaring-jaring makanan. Ya. Ya, ini baru kasih penjelasan semuanya ya. Ya, gunting dulu.
Ya, perlihatkan ini. Ya, perlihatkan temannya hasil karyanya. Ya, lanjut lagi kelompok lain, silakan kelompok 1 duduk. Yang karangannya lagi baca. Rantai makanan, kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Energi mengalir dari satu makhluk hidup lain di dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Ya, bagus, tepuk tangan untuk semua kelompok. Kita bahas kembali sama-sama mengenai rantai makanan. Yaitu kalian tulis tadi adalah rantai makanannya. Ya, siapa yang bisa simpulkan tadi itu yang kalian kerjakan daripada kesimpulan dari LKPD-nya mengenai itu? Ya, ya silakan. Silakan baca ini maksudnya hasil LKPD kesimpulannya. Yaitu tadi kita sudah menyusun jaring-jaring makanan. Kalau jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Rantai makanan adalah apa? Pengertian rantai makanan? Iya, perjalanan ke makan dan dimakan. Kalau produsen, apa itu arti produsen? Sebagai penghasil energi. Konsumen? Memakai yang ya, memakai ya sebagai pemakan itu konsumen yang mereka dapatkan dari produsen. Ya itulah. Nah, perhatikan. Nah, ada bacaan teks rantai makanan dari makanan dan rantai makanan ini. Silakan baca baik rantai makanan dan jari-jari makanan teksnya. Temukan di dalam kosakata baru, kemudian dibuat dalam kalimat. Ya, silakan baca baik mengenai rantai makanan dan jari-jari makanan. Ya, temukan di dalam kosakata baru dan dibuat dalam kalimat. Silakan baca dulu baik itu teks bacaan jari-jari makanan dan rantai makanan. Kalau ada sudah bisa temukan kosakata baru, silakan angkat tangan. Ya, silakan baca baik teks bacaan rantai makanan dan jari-jari makanan. Ya, silakan. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Ya, jadi kosakata barunya apa? Produsen. Jadi kosakata baru itu produsen. Kalimatnya produsen melepaskan. Iya, bagus. Siapa lagi yang lain bisa menemukan kosakata baru di dalam teks bacaan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa lagi? Kelompok lain? Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa? Kosakata baru? Misalnya apa lagi? Ya, perhatikan. Ya, misalnya konsumen. Siapa yang bisa buat itu kalimat konsumen? Temukan di situ pokok pikiran. Berapa paragraf di situ? Yang ada ide berapa? 3. Berarti dalam setiap paragraf ada pokok pikirannya. Berarti 3 juga pokok pikiran atau ide pokok. Ya, perhatikan. Pokok pikiran. Siapa bisa temukan untuk paragraf 1?
rantai makanan. Iya, paragraf ketiga lagi, lanjut. Paragraf ketiga. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Ya, bagus. Tepuk tangan. Pikiran dari paragraf 1, 2, dan 3. Ya, kita sudah menemukan kosakata baru. Sudah kosakata baru. Kemudian pokok. Ya, pokok pikiran. Sekarang ini adalah peta. Peta pikiran ini ada namanya kunci. Apa? Kata kunci. Ya, kata apa artinya kata kunci? Ya, istimewa. Yaitu seperti contohnya ini ada produsen. Iya, produsen kemudian ke konsumen. Ya, konsumen 1. Kemudian kembali lagi ke konsumen 2. Konsumen kedua. Kemudian ini adalah pengguna. Ini namanya peta pikiran. Ya, dalam rantai makanan. Itu peta pikirannya dalam rantai makanan. Nah, pada hari ini silakan buat dulu peta pikirannya berdasarkan bacaan di atas. Itu rantai makanan dan pokok pikiran. Silakan tulis peta pikirannya, dimasukkan dulu adalah kata kunci atau kata istimewa yang bisa dikaitkan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Silakan baca. Ya, peta pikirannya silakan kerja. Ya, silakan kerja peta pikirannya. Sudah selesai? Ya, silakan kerja. Di situ gambar. Ya, silakan. Yang sudah selesai, nah kita bahas sama-sama ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh peta pikiran untuk rantai makanan. Ini rantai makanan tadi dari kebergantungan makhluk hidup terdiri dari ada sebagai produsen dan ada sebagai konsumen. Nah, itu aliran energi itu dari produsen karena penghasil. Nah, dari makanannya itu terdiri dari rantai makanan. Kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, produsen itu penghasil. Itu adalah contoh sederhana daripada peta pikiran. Ini pembelajaran ini sudah selesai. Kita mau ada lagi evaluasinya, tes evaluasinya kerjakan di rumah. Ya, ini kita bahas kerja di rumah sedikit jelaskan mengenai tes evaluasinya ya. Ya, teman-teman dulu perhatikan. Di situ ada evaluasinya berdasarkan gambar di bawah ini yang merupakan simbiosis mutualisme. Apakah gambar A, B, C, atau A dan B? Nah, silakan baca Bapak. Bawa ke rumah, kerjakan
pandemi sekarang ini COVID-19. Lagi-lagi pembelajaran itu harus di rumah, belajar dengan baik karena saya akan banyak lagi kembali pada saat pembelajaran yang akan mendatang. Kita lanjut, saya ulangi lagi saya tanya tentang pembelajaran kali ini. Ke depan lagi kita lanjut. Sebelum selesai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan doanya dipimpin oleh kelasnya. Hamdallah. Saudara, siap. Mari kita bersama-sama membaca doa pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.